Om Swastiastu, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai vektor. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai hasil kali skalar dua vektor. Jadi, hasil kali skalar vektor A dan vektor B itu ditulis seperti ini ya. Vektor A dot vektor B dibaca. Ditentukan dengan hubungan berikut. Jadi vektor A dot vektor B itu sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta. Nah, hasil kali skalar dua vektor dalam bentuk vektor kolom itu bisa dicari dengan rumus seperti ini. Jika di R2, berarti vektor A dot vektor B itu sama dengan X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2. Kalau di R3 itu sama aja sebenarnya, cuma ada tambahan elemen Z-nya ya, Z1 dan Z2-nya. Nah, berikut ada beberapa sifat-sifat hasil kali skalar dua vektor. Jadi yang pertama, vektor A dot vektor B itu sama dengan vektor B dot vektor A. Ini berlaku sifat komutatif ya, bolak-balik. Kemudian yang kedua, vektor A dot dalam kurung vektor B plus minus vektor C itu sama dengan vektor A dot vektor B plus minus vektor A dot vektor C. Sifat distributifnya ini ya juga berlaku. Kemudian yang ketiga, K kali dalam kurung vektor A dot vektor B itu sama dengan K kali vektor A dot vektor B, atau sama dengan A dikalikan dengan K kali vektor B, di mana K itu elemen real. Kemudian yang keempat, vektor A dot vektor A itu sama dengan panjang vektor A dikuadratkan dengan panjang vektor A itu sama dengan akar vektor A kali vektor A. Kemudian yang kelima, vektor A dot vektor A lebih dari 0 jika vektor A tidak sama dengan vektor 0 dan vektor A dot vektor A itu sama dengan 0 jika vektor A itu sama dengan 0. Ya, jadi itu tadi sifat-sifat hasil kali skalar dua vektor. Nanti dalam menyelesaikan soal-soal, jika kalian melihat bentuknya mirip dengan sifat-sifat, silahkan kalian gunakan ya. Ya, sekarang kita lanjutkan untuk menyelesaikan beberapa soal yang sudah disediakan ya, untuk memperdalam pemahaman kalian dalam menggunakan rumus dari hasil kali skalar dua vektornya. Jadi soal yang pertama, panjang vektor A dan panjang vektor B itu masing-masing 7 satuan dan 12 satuan. Berarti apa yang diketahui? Panjang vektor A itu katanya 7 satuan. Kemudian panjang vektor B itu sama dengan 12 satuan. Besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah 30 derajat. Berarti ini tetanya ya, sama dengan 30 derajat. Hitunglah hasil kali skalar antara vektor A dan vektor B. Jadi kita disuruh cari vektor A dot vektor B-nya. Sama dengan, ya, tuliskan rumusnya dulu. Vektor A dot vektor B cos theta. Jadi tujuannya kita menuliskan rumus terlebih dahulu agar kita tahu apa-apa aja sih yang kita perlukan untuk menentukan hasilnya. Ternyata ini yang diperlukan ya, dan kebetulan semua sudah diketahui. Jadi sekarang tinggal memasukkan panjang vektor A 7, panjang vektor B 12, kemudian tetanya adalah 30 derajat. 7 kali 12 itu adalah sama dengan 84. Cos 30 derajat itu setengah akar 3. Ini bisa disederhanakan, berarti ini hasilnya jadinya 42 akar 3. Jadi hasil kali skalar antara vektor A dan vektor B itu adalah 42 akar 3. Jadi begitu cara menyelesaikannya ya. Kemudian kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Diketahui vektor U sama dengan 2 min 7 dan vektor V sama dengan 52. Hitunglah hasil kali skalar vektor U dot vektor V. Nah, ini juga kita disuruh mencari hasil kali skalarnya ya. Vektor U dot vektor V. Namun di sini tidak diketahui panjang vektornya. Ini diketahuinya itu adalah dalam bentuk vektor kolom, sehingga kita gunakan rumus yang ini jadinya ya. Vektor U dot vektor V ini pakai perkalian antar elemennya. Di X1 kali X2, berarti ini X1-nya, ini Y1-nya.
Kemudian untuk vektor V ini X2-nya, ini Y2-nya. Tinggal masukkan aja ya. X1 kali X2 berarti 2 kali 5 ditambah Y1 kali Y2 min 7 kali 2. Sehingga hasilnya 2 kali 5, 10. Min 7 kali 2, min 14. Jadi 10 dikurangi 14 hasilnya negatif 4 ya. Nanti kalian bisa buat kesimpulan, jadi hasil kali skalar vektor U dot vektor V itu sama dengan negatif 4. Cukup mudah ya. Lanjut. Yang terakhir, diketahui vektor P sama dengan ini dan vektor Q sama dengan ini. Itulah hasil kali skalar vektor P dot vektor Q. Ya, ini juga disuruh mencari hasil kali skalarnya. Namun dia dalam bentuk di dimensi 3 ya. Jadi lebih banyak sedikit menghitung, tapi tidak masalah ya. Yang penting kalian tahu rumusnya. Rumusnya apa? X1, X2 ditambah Y1, Y2 ditambah Z1, Z2. X1 berarti kan ini ya. Ini X juga. X1 2, X2-nya 5 ditambah Y1-nya yang ini ya. Yang di depan J itu Y. 4 kali Y2 untuk Q-nya, min 3. Ditambah Z1-nya berarti ini. Yang di depan K, yang di depan vektor K itu merupakan Z-nya, min 3. Ini untuk yang Z2, 2. Tinggal dihitung saja. 2 kali 5, 10. 4 kali min 3, min 12. Min 3 kali 2, min 6. Jadi 10 dikurangi 12, hasilnya negatif 2. Negatif 2 dikurangi 6, negatif 8. Jadi, hasil kali skalar antara vektor P dan vektor Q adalah negatif 8. Ya, itu tadi pembahasan mengenai hasil kali skalar dua vektor, mengenai rumusnya, kemudian sifat-sifatnya, kemudian juga beberapa contoh soalnya. Semoga dengan pembahasan ini membuat kalian menjadi paham mengenai materi hasil kali skalar dua vektor. Nah, hasil kali skalar dua vektor ini sangat berhubungan erat nanti dengan materi selanjutnya ya, yaitu sudut antara dua vektor. Jadi, silahkan kalian pahami dulu, berlatih dulu soal-soalnya, sehingga nanti kalian siap untuk menerima materi selanjutnya. Ya, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.